Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati di dalam mempelajari ilmu balaghah pada saat sekarang ini. Teman-teman yang hadir sekalian, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Oke, kembali lagi berjumpa dengan kami Maki Media Channel. Kali ini kita akan mencoba meneruskan penjelasan kita tentang apa itu qasar. Sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa qasar terbagi pada dua bagian, itu ada qasar hakiki dan qasar idhafi. Sebelum memulai mari kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara macam-macam yang terdapat di dalam qasar idhafi, ditemukan bahwa qasar idhafi memiliki 3 macam. Qasar idhafi terbagi ke dalam 3 macam ketika dilihat dari keadaan mukhatabnya. Apa itu mukhatab? Yaitu lawan bicara. Satu, yang pertama adalah qasar ifrad, ya. Qasar ifrad. Yang kedua adalah qasar qalab. Lalu yang ketiga adalah qasar ta'yin. Masing-masing dari macam-macam tersebut memiliki contoh dan bagiannya tersendiri. Oke, kita mulai lanjut membahas tentang qasar ifrad. Apa itu qasar ifrad? Qasar ifrad yaitu qasar yang diucapkan kepada mukhatab yang menyangka bahwa salah seorang memiliki sifat yang banyak, memiliki karakter yang banyak, atau bisa pula ketika seorang mukhatab lawan bicara menyangka bahwa satu sifat ini dimiliki oleh beberapa orang. Ya, contoh dari kata qasar ifrad dari sifah ala mausuf ala sifah yang terlebih dahulu. Contohnya adalah apa? Ma zaidun illa sya'irun. Ma zaidun illa sya'irun. Tiadalah seorang Zaid kecuali dia seorang penyair. Hal itu qasar tersebut atau ungkapan tersebut diungkapkan ketika diungkapkan kepada seseorang yang menyangka bahwa Zaid memiliki sifat yang banyak, entah itu dia penulis atau seorang petani dan lain sebagainya. Lalu temannya itu sebagai mutakalim atau orang yang berbicara tentang qasar, beliau menjawab apa? Ma Zaidun illa sya'irun. Zaid itu hanya seorang penyair, bukan seorang penulis dan juga bukan seorang petani. Lalu contoh yang kedua dari qasar sifah ala mausuf. Qasar sifah ala mausuf. Ungkapan ini diungkapkan kepada mukhatab ketika sang mukhatab lawan bicara menyangka bahwa sifat ini dimiliki oleh beberapa orang, antara Ahmad, Zaid, dan Hasan misalkan. Lalu ungkapan ini diungkapkan apa? Dibenarkan oleh sang mutakalim. Ma musafirun illa Zaidun. Ma musafirun illa Zaidun. Jadi musafir di sini adalah sifat dan Zaidun adalah mausuf. Tidaklah seseorang itu bepergian atau seorang musafir kecuali dia adalah Zaid. Itu ketika si mukhatab menyangka bahwa yang musafir, yang bepergian itu ada 3 orang tersebut, padahal yang ternyata faktanya atau keadaannya yang berpergian itu hanyalah Zaid. Itu contoh dari qasar ifrad. Lalu yang kedua adalah qasar qalab. Apa itu qasar qalab? Itu qasar yang diucapkan kepada mukhatab yang menyangka dari kebalikan hukum yang ditetapkan. Ya, itu. Adapun contohnya kembali lagi dalam 2 bagian, yaitu qasar. Contoh dalam qasar mausuf ala sifah dan sifah ala mausuf. Contoh dari mausuf ala sifah apa? Yaitu ma Zaidun
Ma Zaidun illa sya'irun. Ma Zaidun illa sya'irun. Tidaklah Zaid itu kecuali seorang penyair. Jadi ketika seseorang menyangka mukhatab bahwa penyair itu adalah Ahmad bukan Zaid, tetapi temannya lebih mengetahui bahwa sebenarnya Zaidlah seorang penyair bukan Ahmad. Lalu contoh dari sifat alam mausufnya apa? Contohnya ma'alimun illa Zaidun. Contoh ini diungkapkan ketika seseorang menyangka bahwa berprasangka bahwa Zaid itu adalah orang yang bodoh bukan orang yang berilmu. Tapi orang lain menyangkal dan mengungkapkan bahwasannya yang orang berilmu adalah itu Zaid. Ma'alimun illa Zaidun. Tidaklah seseorang itu berilmu kecuali dia itu Zaid. Itu contoh dari dua contoh barusan, itu dari contoh dari dari qasar qalab. Oke, lanjut kita dalam pembahasan qasar ta'yin ya. Apa itu qasar ta'yin? Qasar ta'yin yaitu qasar pengkhususan yang diucapkan kepada mukhatab yang menyangka salah satu perkara tidak ditentukan dari dua perkara atau lebih. Lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contohnya secara langsung. Contoh dari mausuf ala sifah. Contoh dari mausuf ala sifah. Contohnya adalah al-ardu mutaharrikah la sakitah. Bumi itu bergerak. Al-ardu mutaharrikah la sakinah. Bumi itu bergerak. Ya, bumi itu bergerak, tidak diam, tidak tenang. Nah, ungkapan ini diungkapkan ketika kepada lawan bicara yang menyangka bahwa bumi itu memiliki dua sifat. Namun orang yang lebih mengetahui mengatakan apa? Al-ardu mutaharrikah. Bumi itu hanya bergerak. Tidak diam. Itu artinya bumi tidak memiliki sifat diam, tapi dia bergerak. Ya. Lalu contoh yang kedua adalah contoh dari sifah ala mausuf. Ya, contohnya masyairun illa Zaidun. Masyairun illa Zaidun yaitu artinya tidaklah penyair kecuali Zaid. Ungkapan ini dikatakan ketika seorang lawan bicara atau mukhatab merasa ragu bahwa penyair itu adalah Zaid ataukah Khalid, ragu antara dua orang. Sebenarnya penyair itu Zaid atau Khalid. Lalu orang yang tahu itu dia sebagai mutakalim, dia bilang apa? Ma syairun illa Zaidun. Tidaklah penyair itu kecuali dia adalah si Zaid. Itu merupakan dua hal tersebut merupakan contoh dari qasar ta'yin. Oke. Baik, bagi para pemirsa yang sudah faham dan hafal tentang contoh-contohnya, silakan subscribe dan bagikan kepada teman-teman agar mereka mendapatkan manfaat, faedah yang sama seperti yang kalian dapatkan. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman, rekan-rekan langsung bisa mendapatkan berita terbaru ketika kita upload videonya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ajukan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.